Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan juga di dalam keadaan yang baik ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 tentang fungsi organ pencernaan pada manusia. Sebelum membahas lebih lanjut fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia, apa sih organ pencernaan pada manusia itu? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Makanan yang ada di dalam mulut akan hancur dikunyah oleh gigi. Setiap makanan yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh dan mulai perjalanan yang jauhnya hampir 10 meter. Perjalanan ini terjadi di saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kemudian secara berurutan berjalan menuju ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Seperti yang sudah dijelaskan, macam-macam organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Selanjutnya, fungsi organ pencernaan pada manusia. Pertama, mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Selanjutnya yaitu lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Yang selanjutnya yaitu usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di dalam lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Selanjutnya, usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi fases atau kotoran. Selanjutnya yaitu anus. Fases akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, fases yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga fases agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Baik, karena materi sudah saya sampaikan, tugas hari ini yaitu buatlah poster seperti gambar berikut. Posternya terdiri dari gambar-gambar organ pencernaan pada manusia dan setelah itu diberi fungsi masing-masing organnya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut, lalu masuk melewati kerongkongan hingga ke lambung, lalu menuju ke usus halus dan usus besar untuk diambil nutrisinya, lalu sisa makanannya dibuang melalui anus.
Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.